Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Mari kita kerjakan uji pemahaman berikut ini. Kita awali dari pertanyaan yang A, yaitu tentang gerak rotasi dan revolusi bumi. Buatlah tabel untuk membandingkan gerak rotasi dan revolusi bumi. Dalam tabel tersebut berisi definisi disertai model dalam bentuk sketsa gambar, kemudian waktu, dan dampak. Nah, untuk jawabannya bisa seperti ini adik-adik, kalian membuat tabelnya. Ini tabel rotasi bumi dan revolusi bumi. Kemudian, di sini ada definisi, waktu, dan dampak. Untuk rotasi bumi, yaitu gerak memutar pada porosnya. Gambar sketsanya seperti ini ya adik, gambar bumi. Kemudian ada garis yang sebagai ilustrasi perputaran atau rotasinya. Kemudian revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari di orbitnya. Nah, kita bisa buat seperti ini adik-adik. Gambar matahari di tengahnya, kemudian gambar bumi, ilustrasinya mengelilingi matahari. Untuk waktu, rotasi bumi menyebabkan pergantian waktu 24 jam. Sedangkan revolusi, satu kali revolusi membutuhkan waktu 365,25 hari. Kemudian ada pun dampaknya, rotasi bumi menyebabkan siang dan malam, perbedaan waktu, dan gerak semu matahari. Sedangkan revolusi bumi menyebabkan pergantian musim atau pergantian tahun. Kemudian pertanyaan yang B, dampak rotasi bumi. Aga sedang berada di Jambi dan Banu berada di Kupang. Setiap pulang sekolah, Aga sampai di rumah pukul 14.00 atau jam 2 siang. Di hari Rabu, ia ada kegiatan pramuka sehingga tiba di rumah pukul 15.30. Dan Banu dan Aga membuat janji untuk berkomunikasi melalui telepon di hari Rabu. Setiap harinya, Banu tidak di rumah pukul 13.30. Jam berapa sebaiknya Banu menelepon Aga? Jelaskan jawaban kalian. Dan gunakan peta zona waktu di topik B jika dibutuhkan. Nah, adik-adik, jawabannya adalah Banu yang berada di Kupang bisa menelepon Aga yang ada di Jambi di atas pukul 15.00 atau jam 3 pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Sedangkan pada hari Rabu, dia bisa menelpon di atas pukul 16.30. Nah, mengapa seperti itu ya? Coba kita perhatikan. Aga yang berada di Jambi, sedangkan Banu berada di Kupang. Jambi itu adalah waktu Indonesia Barat, adik-adik. Sedangkan Banu ada di Kupang. Kupang adalah waktu Indonesia Tengah atau WITA. Perbedaan waktu antara WIB dengan WITA adalah 1 jam. WITA lebih dahulu daripada WIB. Jadi, seandainya kalau Aga yang berada di Jambi sampai di rumah pada pukul 14.00, berarti di WITA atau di Kupang sedang ada pada waktu 15.00. Sehingga pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, Banu bisa menelepon Aga di zona waktu dia di Kupang itu pada pukul 15.00. Sedangkan kan tadi dikatakan hari Rabu, si Aga ada kegiatan pramuka, sehingga dia tiba di rumahnya itu pukul 15.30. Itu adalah waktunya si Aga. Sehingga Banu harus menyesuaikan waktunya. Dan Banu bisa menelponnya pada pukul
16.30, yaitu 1 jam. 1 jam setelahnya. Karena perbedaan waktu 1 jam antara WIB dan WITA. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang C, yaitu dampak dari revolusi bumi. Mia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Festival Sains Dasar sebagai wakil Indonesia selama Sabtu Minggu di Jepang. Ia akan berada di bulan Desember. Ia akan berangkat di bulan Desember. Baju seperti apa yang perlu disiapkan Mia agar sesuai dengan musim Jepang saat itu? Nah, petunjuknya adalah Jepang berada di belahan bumi utara. Nah, jawabannya adalah pada bulan Desember, belahan bumi utara mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit, sehingga Jepang sedang mengalami musim dingin. Nah, di sini adik-adik, ini utara, dan ini selatan. Kalau kita perhatikan, bagian utara ini, yang ada di sini, itu berada posisinya sedikit mendapatkan sinar matahari, sehingga terjadi musim dingin. Dan sebaiknya, Mia membawa jaket tebal, topi, dan pakaian hangat lainnya agar tidak kedinginan. Kemudian, untuk pertanyaan yang D, yaitu mengenai sistem tata surya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai sistem tata surya kita. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Yang kedua, seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Jelaskan. 3. Bagaimana hubungan antar planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem? 4. Bulan hanya dimiliki bumi. Benarkah pernyataan di atas? Jelaskan jawaban kalian. 5. Salah satu dari ciri planet yaitu tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik berwarna kemerahan di langit yang merupakan planet Mars? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, sudah Pak Guru rangkum, dan kita akan jawab satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa planet-planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Nah, jawabannya adalah karena ada gaya gravitasi yang kuat dari matahari sebagai pusat tata surya. Gaya gravitasi ini menarik benda-benda langit ke arah matahari dan menjaga planet tetap dalam orbitnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya? Coba jelaskan. Nah, perannya sangat besar ya adik-adik. Di bumi sendiri, matahari berperan sebagai sumber energi cahaya dan panas. Matahari menerangi bumi saat siang hari dan menghangatkan udara. Energi cahayanya dipakai oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, yang hasilnya mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi. Dalam sistem tata surya, gaya gravitasi matahari membuat bumi tetap pada orbitnya. Jika benda langit tidak tetap dalam orbitnya, akan ada kemungkinan untuk saling bertubrukan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antar planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem? Jawabannya adalah, matahari menjaga planet tetap teratur bergerak dalam orbitnya. Gaya gravitasi antar planet pun turut membantu keseimbangan benda-benda langit di sistem tata surya. Kita lanjut pertanyaan yang keempat. Bulan hanya dimiliki bumi. Benarkah pernyataan di atas? Jelaskan jawaban kalian. Nah, jawabannya adalah salah ya adik-adik. Bulan adalah satelit alami yang mengelilingi planet, kecuali Merkurius dan Venus. Itu sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Merkurius dan Venus tidak memiliki bulan. Tetapi planet lainnya memiliki bulan, bahkan ada yang lebih dari satu. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Salah satu ciri planet yaitu tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik berwarna kemerahan di langit yang merupakan planet Mars? Jawabannya adalah karena sinar matahari menyinari Mars dan cahayanya dipantulkan ke bumi. Mirip seperti bagaimana kita melihat bulan bercahaya, warna merah berasal dari karakter planet Mars yang memiliki permukaan tanah berwarna merah. Nah,
Adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.